Selamat pagi semuanya. Suara saya jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke pertemuan berikutnya. Soal UTS harusnya udah diberikan, sengaja soalnya dibuat lebih fun, supaya membantu kalian ngerjakannya. Dan ukurannya sebenarnya kalian butuh untuk memahami konsepnya dengan baik. Implementasi sekarang di machine learning mostly udah bisa dibantu AI, tapi kalau kalian nggak ngerti apa yang di-generate AI, code-code-nya, nggak ada gunanya juga buat kalian. Oke, so hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang support vector machine. Materinya kalau kalian lihat di Google Drive, itu ada dua, ada yang SVM, ada yang kernel SVM. Kita nggak mungkin selesaikan semua karena materinya panjang, tapi saya harap kalian bisa belajar mandiri nanti untuk yang kernel method ya. Kita start dari yang SVM, so support vector machine. So ini adalah model matematik yang bisa dipakai untuk klasifikasi dan juga regresi. Untuk kalian bisa melakukan machine learning task dari data dengan pola yang lebih kompleks. Oke? Coba kalian lihat gambar di sini. Kalau saya punya dua data, satu yang merah, satu yang biru, maka ide besar dari SVM itu cari hyperplane. Hyperplane itu yang warna biru muda ini ya, yang memisahkan kedua data ini dengan margin maksimum. Saya ulangin, cari hyperplane yang memisahkan kedua data ini dengan margin maksimum. Oke, ini ide besarnya. Tentu saja pola dalam data hyperplane-nya itu tidak selurus itu ya, akan berkelok-kelok, belok-belok, tapi kita bahas dulu yang very simple, bahwa bentuknya kayak hyperplane. Oke? So, apa itu hyperplane? Kayak bidang. Kalau dia dua dimensi, hyperplane-nya dua dimensi. Kalau dia tiga dimensi, hyperplane-nya juga punya volume tiga dimensi. Oke, gambar ini penting sekali untuk kalian punya intuisi bahwa kita cari hyperplane yang marginnya maksimum. Oke, kenapa disebut support vector? So, kalau saya sebut vektor, kalian udah belajar di aljabar mulai dari SMA ya, bahwa setiap titik dalam koordinat, misalnya kartesian, itu bisa dinyatakan posisinya dengan vektor, ya, lokasinya dengan vektor. So, kalau misalnya pengen bikin hyperplane dari vektor, ya, bagaimana caranya kita mencari hyperplane dari vektor, ya? So, kalau saya punya dua tipe di sini, plus dan yang lingkaran, ya, setiap titik-titiknya itu adalah vektor, ya. Maka saya cari dulu vektor yang kira-kira akan berimpitan atau akan paling berdekatan atau overlapping. Vektor itu saya sebut support vektor. Oke? Di gambar sebelah kanan kalian lihat support vektor. Ada yang dua nih yang plus kuning, ada satu yang warna biru. Oke? Problem matematiknya adalah kalau saya punya tiga support vektor seperti yang ada di gambar ini, bisa nggak saya bikin hyperplane nih? Ya, ini problem matematik sederhana ya. Kalian bisa tanya di ChatGPT. Kalau saya punya misalnya vektor tiga titik, bisa nggak bikinin hyperplane? Oke? Matematik, kalau kalian tanya ke ChatGPT, dia udah bisa jawab dengan baik sekali ya. Karena dia udah di-train dengan data-data yang cukup untuk melihat bahwa kalau saya punya support vektornya, maka saya bisa cari hyperplane-nya. Pertanyaannya adalah, hyperplane ini akan kita maksimumkan
Oke, kalau saya sebut maksimumkan atau minimumkan artinya ada optimal solution, ada yang tidak optimal, ya. Kita pengen yang maksimum. Kalau saya bilang margin itu adalah gambar panah ini, maka saya pengen marginnya ini yang paling besar. Oke, misalnya saya punya data plus dan minus di sini, saya cari support vektornya, yang mana yang paling berdekatan. Kalau saya temukan support vektornya, maka saya harus maksimalkan margin dari hyperplane. Terkesan problem matematik geometri, ya, which is benar, ini adalah problem matematik yang ada aspek optimisasinya. Oke, jangan kalian hafalin notasi matematik karena AI lebih menghafal lebih baik dari kalian. Tapi kalian harus bisa bayangkan bahwa kalau saya punya data, ada pemisah, cari hyperplane pemisah dengan margin paling maksimum. Ini sebenarnya kalau dia bentuknya sederhana, perseptron yang sekarang dipakai untuk neural network, itu sebenarnya kalau dalam 2 dimensi adalah satu garis. Ya, saya kasih contoh. Perseptron. Oke, misalnya saya punya data seperti ini, kuning dan biru. Saya pakai satu neuron atau satu perseptron dulu kita sebutnya. Dulu disebut multi-layer perseptron, sekarang kita sebut neural network atau deep learning. So, kalau saya punya satu neuron, ya, dan saya pengen memisahkan, maka satu neuron atau satu perseptron itu sebenarnya membentuk satu garis pemisah. Kalau saya tambahkan 2 neuron atau 2 perseptron, seperti kayak kombinasi dari 2 garis. Oke? Tapi karena polanya memang bisa dipisahkan oleh satu garis, ya dia tetap bentuknya satu garis ya. Tapi gimana kalau polanya seperti ini? Bisa nggak satu garis memisahkan biru dan kuning? Kalau saya pakai satu garis atau satu perseptron ini sampai kapanpun di training nggak akan ketemu satu garis yang memisahkan. Tapi kalau saya tambahin perseptronnya, misalnya ada 8, maka 8 garis bisa membentuk seperti kayak poligon. Oke? So, konsep hyperplane itu mirip dengan perseptron, tapi bedanya perseptron itu cuma garis, ya, cuma linear separator. Dia bukan hyperplane. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang perseptron sebelum kita belajar neural network. Kita belajar SVM dulu ya. So, kita akan belajar ide besarnya, ya. So, bayangkan misalnya saya punya ini dan kalian pengen cari pita yang paling besar yang memisahkan data dengan 2 label. Oke, anggaplah pitanya warna kuning seperti ini. Bagaimana posisi pita tersebut, bagaimana lebarnya, gimana kemiringannya. Kita butuh konsisten algoritma untuk mencari pita tersebut, posisinya, konfigurasinya, dengan margin atau lebar pita yang paling maksimum. Ya, tentu saja ini akan menjadi optimization problem karena possibility-nya, kemungkinannya banyak. Ya, oke. Matematisnya nanti kalian bisa minta ke ChatGPT ya, copy paste materi ini ke ChatGPT, jelaskan apa itu support vectors ya, tentukan marginnya P misalnya dan eh, distance dari setiap sampel data ini, kalian akan ketemu rumus matematikanya. Ya, jangan menghafal rumus matematika, tapi intinya di sini adalah kalau saya punya titik data X, oke, dengan margin P, oke, dan saya tahu vektor support vektornya yaitu titik-titik data yang hampir tubrukan, maka saya bisa membuat rumus R sama dengan W transpose X ditambah B dibagi W. Oke, minta pembuktiannya di ChatGPT. Dia menghafal lebih baik dari sisi matematik, tapi intinya saya bisa dapatkan jarak antara
semua titik data atau R ya ke garis tengah yang hitam di sini, itu rumusnya ini. Oke? Jadi kalau saya udah dapat support vektornya 3 titik yang dilingkarin di sini dan saya dapat garis tengah hitamnya, maka saya bisa bikin pitanya. Karena pitanya ini tinggal ditambahin aja dari garis tengah, saya tambahin lebar pita dibagi 2. Selesai problemnya kan? Nah, problemnya masuk ke dalam konteks optimisasi. Pertanyaannya adalah nilai margin maksimumnya berapa? Oke, karena geometri tidak bisa solve itu. Geometri hanya ngasih tahu kita bahwa distance dari setiap sampel data ke titik pemisah tengah yang hitam tebal di tengah ini, kita bisa tahu selama kita at least punya 3 titik support vector. Oke, tapi bagaimana kita mencari maksimum dari margin itu adalah optimization problem. Oke? Oke, maksimum margin classification adalah nama lain dari support vector mesin. Ya, support vector mesin ini dikenal di statistical learning dari Profesor Vapnik, dan teori-teorinya sangat-sangat strong di matematik. Ya, jadi basis teorinya itu adalah bagaimana kita memaksimumkan margin sesuai dengan intuisi dan PAC teori. Apa itu PAC? Karena bisa jadi kita debat kusir nih mengenai lebar marginnya. PAC teori bilang bahwa kita harus cari yang paling probable, ya, yang paling approximate, ya, dan yang paling correct dari sisi atau benar dari sisi data. Kita sebut PAC. Oke? Tentu saja kita butuh konsisten algoritma untuk mencari yang pita yang lebar pita yang maksimum. Oke? So, tugas kita sekarang cari maksimum margin ya dari hyperplane atau pita pemisah, dan itu yang kita jadikan nanti decision support untuk kalau ada data baru kita bisa lihat dia di sebelah kiri pita atau di sebelah kanan. Nah, bagaimana bentuk optimization problemnya itu yang harus kita lihat lebih detail. Oke, sedikit matematik. Tadi kita udah tahu misalnya jarak tiap data ke garis pemisah paling tengah, ya. Garis pemisah paling tengah pasti rumusnya W transpose X ditambah B sama dengan 0. Oke. Dan kalau kita udah punya garis pemisahnya, saya tinggal tambahin nilai lebar pita dibagi 2, gitu ya. So, di sini marginnya adalah B sama dengan 2 dibagi nilai absolut dari W. Matematiknya ini udah benar, ya. Kalau kalian pikir nggak benar, coba tanya ke ChatGPT. Harusnya dari textbook itu udah benar, ya. Dan ChatGPT juga ditrain dengan textbook. Sehingga dengan data yang sama, kalian bisa belajar lebih cepat untuk belajar matematik dengan ChatGPT atau Gemini. Oke? So, ayo kita lihat dia punya bentuk optimisasi. Kalau misalnya lebar pita P itu 2 dibagi W, maka saya bisa formulate ini dengan quadratic optimization problem. Statementnya begini. Cari nilai W dan B sehingga nilai P, ini kalau dalam bahasa Latinnya ini psi, sama dengan 2 dibagi absolute W, itu nilai ini harus maksimum nilai. Oke? Tentu saja ada constraint-nya. Ini adalah constraint optimization problem. Kenapa disebut kuadratik? Karena pada saat saya mencari nilai absolute W, itu operasionalnya kuadratik. Maka disebut quadratic optimization problem. Oke? Waktu saya nyari nilai W absolut, itu harus W transpose dikali W, gitu ya. Constraint yang ada di sini itu datang dari fakta bahwa ini harus membentuk hyperplane. Jadi ini constraint hyperplane. Oke? Nah, bagaimana kita solve untuk titik data kita problem optimisasi ini?
kita bisa reformulate dia karena penyelesaian quadratic optimization itu NP hard problem di computation. Gimana caranya kita sederhanakan problem ini? Kalau bisa dia jadi linear optimization problem, supaya solusinya lebih cepat dicari. Oke? Itulah indahnya matematik, karena kita bisa translate satu problem menjadi problem yang lain. Misalnya problemnya kuadratik, saya bisa cari cara bagaimana saya lihat supaya dia bisa jadi linear. Oke, problem kuadratiknya find way sehingga persamaan constraint-nya terpenuhi, gitu ya. Coba lihat di sini, ini awalnya. Kalau saya reformulasikan bahwa minimum dari absolute way sama dengan maksimum dari 1 bagi absolute way, maka persamaan di atas jadi begini, ya. Oke, ini kuadratik karena w transpose w. Oke, so karena dia kuadratik, ada teknik yang disebut di matematik itu namanya Lagrange multiplier. Lagrange ini nama orang, ya. Jadi kalau saya punya suatu optimization problem yang kuadratik, kalau saya pakai Lagrange multiplier, kayak perkalian Lagrange, maka kita berharap bisa mentranslate problem itu jadi linear. Oke? Karena quadratic optimization di dalam matematik itu problem yang lama komputasinya, mahal komputasinya. Bagaimana kalau kita pakai dual problem dari Lagrange multiplier, kita apply ke persamaan ini, kita bisa sederhanakan nggak? Oke? So, Lagrange multiplier itu nanti kalian bisa search di internet atau kalian bisa tanya ke Gemini atau di ChatGPT. Ini teknik yang biasa dipakai di dalam optimization, ya. Jadi kalau saya punya quadratic optimization, translate problemnya jadi non kuadratik menggunakan dualisme dari Lagrange multiplier. Oke? Kalau saya apply Lagrange multiplier, maka problem di atas itu bisa saya translate menjadi problem di bawah ini. Oke? Nanti kalian bisa copy paste dua ini, bilang jelaskan kenapa problem ini bisa saya translate. Jadi coba kita coba di GPT, ya. Apply Lagrange multiplier to solve this quadratic optimization problem into linear term, linear mode. Oke? Oke. Saya suruh dia coba lihat quadratic problem ini, pakai Lagrange untuk solve it. Nah, dia tahu langsung ini SVM. Oke? Dia jelasin lebih panjang dibanding yang saya jelasin di slide. Oke? Kalian bisa runut satu persatu supaya kalian bisa turunin matematiknya. Kenapa matematik penting? Karena machine learning run by mathematical model. Ya, kalau kalian pikir machine learning itu programming, kalian ada di jalan yang salah. Karena programnya itu bisa saya minta ke ChatGPT, ya, write Python code to demonstrate. Oke, SVM algorithm. Once kalian ngerti matematiknya, code-nya datang dengan sendirinya. Jadi jangan terlalu glorify coding di era AI. Dulu orang yang bisa code dengan cepat, menghafal code, dianggap expert. Di zaman AI, kebalikannya. Karena manusia tidak bisa mengalahkan AI untuk code. Ya. Oke, saya lanjut. Oke, so optimization problemnya jadi lebih sederhana, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Tadi ChatGPT juga udah kasih lihat kalian bagaimana Lagrange multiplier mentranslate problemnya, nggak usah worry soal implementasi, karena algoritma mostly udah ada di implement di library.
Kalian cuma perlu benar-benar fokus untuk memiliki understanding ya. Jadi understanding is more important dari kalian punya kemampuan untuk menulis code dari scratch. Oke, so bagaimana kita bisa buat supaya marginnya itu soft ya? Kalau ke sini kan itu very apa ya, kayak kotak gitu loh, kayak pita gitu ya. Gimana kalau datanya itu berkelok-kelok pitanya? Bisa nggak saya kasih apa ya, pelembutan atau soft margin classification? Oke, jadi kalau training datanya tidak linear, tidak benar-benar kayak kotak gitu, hyperplane-nya atau pitanya, bisa nggak kita kasih select variable di sini cacing ini satu ini, yang ini, ya, supaya dia bisa lebih fleksibel ya untuk classify. So caranya simple, dari rumusan kuadratik, ya, saya tambahin faktor C, ya. Nah, problemnya tadi kita pakai Lagrange multiplier. Masih bisa nggak ini di-solve sama Lagrange multiplier? Coba lihat. Proof that with soft margin, SVM can still use Lagrange multiplier. Oke, sini saya kasih dia faktor soft margin. Lihat, dijabarin lagi persamaannya, Lagrangiannya, sampai dia dapat simplified model of Lagrangian seperti ini. Kalau kita udah dapat simplified model, maka komputer bisa bekerja untuk menghitung. Ya, selama dia masih kuadratik, itu masih berat komputer untuk ngelakuin. Oke, so akhirnya dengan menambahkan constraint soft margin di belakang persamaan ini, ya, si cacing ini, kita bisa dapat bentuk soft margin classification secara matematik menggunakan Lagrange multiplier dengan select variable cacing ini, ya. Dan ternyata Lagrange bisa solve problem optimisasi ini dengan baik, ya. Akhirnya kita bisa punya classification method dengan SVM. Oke, kalaupun misalnya datanya berbelok-belok pola hyperplane-nya, SVM juga bisa melakukan baik untuk linear pattern ataupun non-linear pattern. SVM ini canggih ya. Biasanya kalau kalian ngerjain model-model machine learning, kalian bisa start dengan model yang paling basic, itu linear model yang kita pelajarin di pertemuan pertama kuliah ini. Tapi linear model itu terbatas sekali untuk memisahkan data. Ya. SVM bisa linear dan non-linear model, dan dia menggunakan hyperplane, dan algoritmanya juga tidak terlalu mahal semahal neural network. Jadi bisa dibilang SVM dan method yang kalian pelajarin sebelumnya, yaitu XGBoost atau decision tree, pohon-pohon decision yang digabung, yang di boosting dengan gradient boosting algorithm, itu menjadi favorit dari data scientist untuk menyelesaikan problem. Jadi setelah dia pilih linear model, biasanya dia move, cobain pakai XGBoost, ya, gradient boosting, dan setelah itu dia coba juga at the same time menggunakan SVM. Sekarang juga udah ada automatic machine learning, jadi automatic machine learning bisa mencari model machine learning mana yang paling perform untuk data kalian. Most likely ChatGPT udah memahami matematik behind machine learning, jadi kalian bisa belajar dengan sangat cepat, ya. Yang tadinya kalian takut matematik atau takut nulis code, selama kalian understand, sekarang kalian nggak perlu takut matematik dan nggak perlu takut nulis code, karena kalian tinggal minta penjelasannya, ya. Beda dengan di zaman saya dulu, karena untuk belajar Lagrange multiplier, itu untuk dapatin bukunya aja udah susah ya. Bukunya itu biasanya dipelajarin di advance mathematics, di algebra, mengenai Lagrange multiplier. Oke, so SVM bisa non-linear data. Ini salah satu keuntungan dari SVM.
Dan yang menarik adalah ada beberapa data, kalau saya taruh di koordinat kartesian, seperti nonlinear pemisahnya ini lingkaran. Ya. Tapi dengan sedikit trik yang kita sebut kernel trick, ya, bahwa saya pakai satu transformation function untuk mentransform data yang di 2 dimensi menjadi 3 dimensi, sehingga waktu saya pisahkan di 3 dimensi, itu cukup dengan bidang hyperplane. Oke? Karena sulit sekali saya pakai SVM untuk memisahkan di 2 dimensi, maka idenya adalah transfer dia ke higher dimension, sehingga SVM-nya bisa jalan. Karena di higher dimension, kita cuma butuh mencari bidang 4 ini. Oke? So ini yang kita sebut SVM dengan kernel tree. Ya. Bahwa dari linear classifier, ya, kita bisa bentuk satu fungsi kernel, ya. Kernel itu biasanya kalau ada fungsi mappingnya, ya. Di sini psi. Oke? Jadi kernel itu sama dengan cari fungsi psi ini, ya, yang koresponden atau berhubungan dengan inner product dari feature space mapping psi. Lihat, ini fungsi psi. Nilai X saya masukin ke fungsi psi. Jadi kayak fungsi pemetaan waktu dia pindah ke dimensi berikutnya, yaitu di 3 dimensi. So kernel itu inner product-nya, ya. So ada beberapa pilihan kernel, ternyata kalau kalian pilih kernelnya, ya, SVM-nya bekerja dengan sangat baik. Oke? Jadi kadang-kadang kalau saya running SVM tanpa menggunakan kernel, biasanya sulit dia capai akurasi, oke? Karena dia melihat non-separable problem. Tapi kalau saya ganti kernelnya, misalnya saya pakai linear kernel, polinomial, atau radial basis function, SVM-nya bekerja dengan lebih baik. Oke? Oke, nanti lanjut dengan teaching assistant, cari-cari data di Kaggle, solve dengan SVM, don't worry soal code, kalau kalian understand bahwa SVM mencari hyperplane, ya, yang maksimum marginnya, kalian ngerti mengenai soft margin, bahwa kita kasih dia sedikit soft margin supaya dia bisa handle non-linearity, ternyata algoritmanya bekerja dengan Lagrange multiplier, supaya bisa mentranslate kuadratik menjadi linear, ya. Kalau kalian paham dengan common sense dan konsep itu, kalian bisa minta code dengan sangat efisien di sini. Ya, misalnya saya bilang make synthetic dataset for classification. Okay, write Python code to implement SVM classifying and demonstrate the importance of kernel. Okay. Saya bisa come up dengan prompt ini karena saya punya understanding. Kalau kalian tidak punya understanding bahwa ini memang begini cara kerjanya SVM, kalian nggak akan come up dengan yang seperti ini. So understanding sekarang is more important dibanding kemampuan kalian menghafal. Which is itu indah sekali buat semua pembelajar, bahwa inilah saatnya, baru ketemu saatnya, di mana knowledge itu nggak perlu kita hafalin. Tapi kita cuma butuh common sense-nya, understanding-nya, dan biarkan komputer yang bekerja buat kita. Oke? Harusnya kalian celebrate kondisi ini di saat kita bekerja terbantu dengan AI. Oke, materi yang pertama saya anggap selesai. Sekarang saya kasih brief intro. Tidak mungkin kita selesaikan karena saya pengen kalian lebih banyak dengan praktikum nanti, ya. Mungkin 15 menit kita scan read materi. Jadi kalian udah ngerti SVM, how SVM works. So kita akan belajar sedikit tentang kernel dan space. Space atau ruang yang kalian pahami dengan human brain
itu kita sering sebut Cartesian, 3 dimensi. Kalian bisa melihat sesuatu, coba kalian lihat komputer kalian, sekeliling kalian, kalian ngelihat 3 dimensi. Oke? Apakah 3 dimensi ini hanya satu-satunya space yang bisa kita define secara matematik? Ya, karena ingat tadi bahwa kalau saya pakai kernel method, kalau saya di Cartesian koordinat tidak bisa saya pisahkan model features-nya atau polanya, maka salah satu teknik adalah pakai kernel method, lakukan transformasi nilai X, pakai satu fungsi pemetaan, oke? Sehingga datanya bisa kita transform ke space baru. Tadi di contoh sebelumnya kalian lihat dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Ya, satu space 2 dimensi Cartesian, yang satu lagi space 3 dimensi Cartesian. Tapi apakah cuma Cartesian yang ada? Oke? Ternyata di dalam matematik, kalau kalian ngambil nanti kuliah yang namanya functional space, ada banyak space ya. Ada space yang disebut Hilbert space, positive definite function space, reproducing kernel Hilbert space, Sobolev space, dan macam-macam space yang ada di matematik. Dengan space-space ini, kita bisa mempelajari matematik fisik dengan jauh lebih cepat, menyelesaikan bentuk-bentuk optimisasi. Jadi kita bisa menentukan space di mana kita menyelesaikan optimization problem dengan lebih mudah. Oke. So, kenapa kernel method penting sekali untuk kalian pelajari di advanced machine learning? Karena kita, misalnya kalian punya data seperti ini ya, problem utama kita di machine learning itu kan overfitting atau underfitting. Modelnya menghafal data, atau modelnya tidak mampu mengcapture data. Oke? So, dengan transformation yang kita sebut sebagai kernel, ya, misalnya saya punya data seperti ini, kalau yang saya pengen pisahin ya, yang ini, kira-kira pola yang memisahkan merah dan biru di gambar sebelah kiri ini, itu cukup kompleks. Tapi kalau saya bisa transform dia dengan satu fungsi psi, ya, yang merupakan kombinasi dari ini, ternyata cuma mencari bidang kecil di sini. Saya kasih contoh. Saya pakai pola ini. Pola ini lingkaran, ya. Bisa nggak satu neuron memisahkan lingkaran pola yang bentuknya lingkaran ini? Sampai kapanpun kalian train, tidak akan bisa kalian temukan, karena satu perseptron tadi saya bilang atau satu neuron itu merepresent satu garis. Dan tidak ada satu garis memisahkan biru dan kuning di sini. Tapi kalau kita ngerti bahwa saya bisa create feature space, saya tambahin ini kuadratiknya, saya coba. Dia dapat dengan sangat cepat. Ternyata satu neuron, kalau saya ubah dia punya feature space, dia bisa pisahin dengan sangat cepat. Oke, anggap saya nggak pakai X1 kuadrat, X2 kuadrat, saya pakai X1, X2, bisa nggak? Perkalian nilai X1, X2 belum cukup untuk memisahkan pola itu. Tapi kalau saya tambahin sinusoidal, coba kalian lihat. Oke, mudah-mudahan kebayang idenya, bahwa dengan merubah feature space, maka data bisa kita pisahin dengan lebih mudah. Oke? So, kalau kita berhubungan sama objek kayak teks, biasanya untuk membuat space-nya kita pakai menghitung berapa kali objek kata-kata tersebut ada di dokumen, yang kita describe pakai histogram. Ya, nanti histogramnya bisa kita jadiin pakai kernel ya, untuk menghitungnya. Oke?
So, saya tidak akan lanjut terlalu jauh di sini, karena mostly kalian akan belajar konsep-konsep matematik, ya. Tapi saya harap intuisinya kalian dapat, bahwa kalau saya punya input space, misalnya saya di sini input space-nya X1, X2, maka kalau saya ubah input space ke dalam 3 dimensi, misalnya saya kasih di sini X1 kuadrat, X2 kuadrat, dia bisa memisahkan data dengan sangat cepat. Oke, ini harusnya di-refresh dulu, karena dia masih ingat parameter sebelumnya, ya. Oke. Oke, selebihnya kalau kalian tertarik dengan matematiknya silakan lanjutin, ya. Dunia yang kalian hadapin ke depan tidak cukup hanya dengan praktikal. Dunia akan kalian hadapin ke depan, kalian harus berkompetisi dengan orang-orang multidisiplin yang bekerja dan belajar menggunakan artificial intelligence. Kalau kalian nggak adaptasi, maka saya bisa pastikan kalian akan ada problem untuk masuk ke dunia kerja di saat kalian lulus, ya. So, mumpung kalian masih di kampus, belajar dengan benar, ya, supaya kalian bisa punya masa depan yang lebih baik. Saya stop kuliahnya di sini. Silakan lanjut dengan Sinta dan Farel. Udah ada? Udah ada. Aman, Bapak. Silakan. Lanjut dengan Sinta dan Farel untuk coba cari-cari data di Kaggle, selesaikan pakai SVM. Ada yang mau pakai Orange, boleh. Ada yang mau pakai Scikit-learn, boleh. Mau pakai library lain, boleh. Itu cuma masalah implementasi. Make sure common sense-nya dapat dulu sebelum prompting dengan ChatGPT, supaya kalau dikasih code dari ChatGPT, kalian paham ini apa. Satu lagi, kalian harus bisa perform metode evaluasi classification, kayak F1 score, AUC, RUC, itu harus kalian benar-benar paham itu apa, sehingga machine learning ini jadi mudah, ya. Jadi kalian tinggal nentuin, saya pengen coba model ini, saya tahu cara evaluasinya, dan lain-lain. Saya stop sampai di sini, silakan Sinta dan Farel lanjutin. Oke, sekarang kita lanjut eh, buat implementasi SVM. Tadi SVM sama SVM pakai kernel. So, di sini saya pakai mglearn buat visualisasi boundary decision dari SVM-nya. Library-nya pakai sklearn. Kita import 10 test split sama standard scaler buat scaling dari dataset biar komputasinya lebih cepat, dia nggak butuh waktu lama. Terus matplotlib buat visualisasi dan juga metriknya. Di sini pakai dataset bawaan mglearn, kita visualisasi ada 2 kelas, lalu kita split sama scaling. Sebelumnya di garis X ini sampai 12, setelah di standar cuman 2. Kita build SVM-nya pakai kernel linear, terus parameter grid yang dicari dari 01 sampai 1000. Terus kita partisi
5 dapat parameter yang bagus 0,1. Ini berarti marginnya rendah. Jadi kalau tadi di theoretical dijelasin, kita cari margin yang paling minimum, terus bikin trig confusion, ada satu yang misclassified, and then kita build boundary decision, ketemu hyperplane-nya, boundary-nya di antara terus kalian bisa play around with valuasinya. Kalau C-nya makin banyak, dia makin kecil. Coba di sini saya udah tambahin teori dari SVM-nya. Jadi kalau C-nya tinggi, misalnya 1000, itu modelnya berusaha meminimalkan kesalahan, marginnya jadi lebih sempit, tapi overfit, cenderung overfit. Kalau C-nya rendah itu kebalikannya. Ya, kalian bisa baca sendiri. Kalau SVM yang tanpa kernel itu dia cenderung bisanya model yang linear. Kalau kita kasih dataset non-linear, lumayan kesusahan. Terus jadi solusinya kita pakai kernel. Breast cancer ini dataset di Kaggle, kalian bisa download atau langsung import dataset gini. Dan karena fiturnya ada 30, biar bisa divisualisasi, saya pakai PCA buat dimensional reduction. Kita visualisasiin dua komponen yang udah dilakukan PCA sama standard scalar. Kelihatan bedanya. Jadi PCA ini dari semua fitur diambil apa namanya, korelasi yang tinggi, dia terus dilakuin PCA. Jadi dicari varian, terus dia di plot ke jadi 2 dimensi. Jadi totalnya dari 30 cuman dapat 2 fitur aja yang dipakai. Di sini pakai kernel polinomial, terus C-nya dari 0,1 sampai 1000, dan didapat 0,1, cross validation-nya 0,97. Nah, karena kernelnya polinomial, jadi dia bisa cari hyperplane dari dataset yang
non-linear. Milih kernelnya sebenarnya coba-coba aja sih kalau nggak bisa visualisasi dari datasetnya. Tapi bagusnya kalau bisa visualisasi, kalau fiturnya banyak coba dimensional reduction dulu. Next kita coba kernel lain. Di sini saya pakai Wine dataset, ini di Kaggle juga ada kayak kalau nggak salah. Sama karena fiturnya banyak, biar bisa divisualisasiin saya pakai PCA lagi. Jadi di Wine ini ada 3 kelas, sampelnya ada 178. Lalu kita split, terus standarisasi fitur. Habis itu cari parameter terbaiknya, nilai C sama gamma, dan didapat C-nya 1, gamanya pakai scale. Terus kita cari metrik evaluasinya, cuman 1 yang misclassificate. Ini harusnya di kelas 2 ya. Jadi kelas 1-nya presisinya nggak bisa perfect karena ada yang salah satu ini. Lalu kita coba visualisasiin channel IBF-nya. Nah, karena 3 kelas dia non-linear, jadi bisa bagi decision boundary-nya non-linear. So, ini udah saya tambahin materi dari SVM kernel RBF. Ada 2 fungsi, terus kita hitung pakai Euclidean distance, dan gamma ini nilai hyperparameter yang bisa ditweak tadi. Jadi kalau gammanya tinggi itu kernelnya bisa dibaca sendiri. Kalau gamma rendah itu dia generalized data. So, ada yang tanyain? Kalian selain bisa buat machine learning-nya harus bisa mahamin teoretikalnya. Biasanya kalau apply job gitu di user interview, dia lebih sering nanyain behind the code, biar teoretikal dari modelnya itu. Kalau hitungan manual tadi saya coba pakai ChatGPT, dia bikin dataset buatan, terus inisiasi awal dia hitung dari 0, terus hitung decision function-nya. Ini di PPT tadi ada, terus cari cost function, dia nilai W ini harus minimum. Terus ini tiap iterasi dilakuin ada learning rate. So, kalau learning rate-nya rendah biasanya dia stuck di local minima. Kalau ketinggian dia overshoot. Jadi coba aja diubah-ubah di tweet gitu learning rate-nya. And ini hitungan manual setiap iterasinya. Jadi ada fungsi 2,3, targetnya ada di 1, dia hitung, terus setelah itu diupdate, lanjut lagi iterasi gitu. Ada pertanyaan nggak?
Nanti tugasnya saya input di sini. Mau tanya, kemarin itu banyak yang ngechat masalah dataset yang ini. A- Ada yang udah kelar belum? Atau masih ada problem sampai sekarang? Kalau karena dataset yang gede itu jangan lupa pre-processing juga, terus fitur selection penting sama fitur engineeringnya. Itu kan angkanya masih belum belum di standar. Kalau nggak ada yang tanya, kayaknya udah paham semua. Izin Bang, mau bertanya. Iya ya. Untuk yang dataset itu nama fitur-fitur nama kolamnya emang belum ada ya Bang? Dari sananya emang nggak ada. Jadi kalian harus cari korelasi dari setiap fiturnya ke target itu. Oh, oke Bang. Terima kasih Bang. Oke. Sinta mau nerangi Orange atau kita udah ini? Kita kuis. Oke, saya serahin ke Sinta ya. Alright. Siap teman-teman? Kita seru-seruan dengan kuis bersama seperti biasa. Oke, tunggu sebentar. Saya akan bagikan link kuisnya. Jadi kita instructor paste. Jadi kita ngerjain bareng-bareng. Klik start. Dan berikut linknya aku taruh di chat Zoom. Yuk, ditunggu 1 menit sampai 56. Nama NIM lengkap. Ini udah jam 9.56. Yang join baru 30, pesertanya di sini 34. 4 lagi, ayo guys. Dua lagi. Aku hitung mundur, 10, 9,
8, 7, 6. Oke. Udah ya. Sekarang kita start. 1, 2, start. Alright. Nomor 2. Next question. Soal nomor 3. Ada 6 soal. Karena kita ada next kelas, ini aku izin masih kelas.
Alright, sudah. The next question. Dan bukan bentar. This is last question, do you want? Yes. Oke, teman-teman. Selamat kepada teman-teman semuanya yang mengerjakan dengan baik. Next, kita akan tuliskan tugasnya di Excel. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di grup ataupun hubungi kami. Misalkan kami yang lupa untuk menjawab, bisa hubungi lagi di luar jam kerja gitu ya teman-teman. Karena kalau basically di jam kerja agak repot untuk balas-balas chat gitu. Mohon dimaklumi. Thank you semuanya. Kami cukupkan. Sampai ketemu di minggu depan insya Allah. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.